Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini, nampaknya persoalan Yusuf Mansur belum selesai. Selain kasus-kasus uang yang terus bermunculan di mana-mana, ada lagi kasus wanita yang muncul di sekitar Yusuf Mansur. Adalah Darso Arif yang berhasil mewawancarai beberapa wanita dengan judul Yusuf Mansur dikejar oleh para mantannya. Itu wanita-wanita yang ada di sekitar kehidupan Yusuf Mansur. Di dalam channel Pak Darso Arif, yaitu Tayyiba TV, itu sudah dua narasumber yang dia kemukakan, yaitu Ibu Ana dan satu lagi, ada lagi seorang ibu-ibu yang juga pernah ada dalam kehidupan Yusuf Mansur. Cuma kita tidak tahu apa yang dimaksud dalam kehidupan Yusuf Mansur, karena Pak Darso Arif hanya mewawancarai secara umum gitu. Apakah itu maksudnya Yusuf Mansur berhutang kepada ibu itu, seperti menjual mobilnya ya dengan Ibu Lestari, misalnya Ibu Lestari namanya, Ibu Lestari itu kan banyak sekali kerugiannya tuh. Tinggal di rumahnya selama berbulan-bulan gitu. Seperti cerita Ibu Lestari kepada Darso Arif. Atau lebih jauh dari itu gitu. Saya kalau ada nomor kontak akan saya tanya ini apa maksudnya gitu. Sayang Darso Arif tidak menanya atau tidak mengejar lebih jauh. Misalnya dengan Ana gitu. Ana ini apa maksudnya dia itu mantan Yusuf Mansur? Mantan apa? Mantan anak buahnya? Mantan sekretaris pribadinya? Atau misalnya misal ya, mantan istri sirinya misalnya? Apa maksudnya gitu? Itu tidak dikejar lebih jauh. Kamu. Kenapa emang? Sebelum kita bahas mantan kamu ini, tadi ibu sempat menyebutkan kata janda tadi. Yang mau saya tanya, ketika itu ibu hijrah dan bertemu dengan Yusuf Mansur ketika itu memang statusnya sudah janda? Iya. Oke. Sudah single. Sudah single ya, dengan satu anak bu ya? Satu anak. Oke. Nah ini kita kembali ke baju ibu mantan kamu. Kamu mau beli? Saya jualan kok. Oke. Bang. Maksudnya apa bu mantan kamu? Mantan itu apa? Kamu itu siapa bu? Oke. Iya. Ini luas Pak. Wow. Ya, kalau namanya mantan itu luas. Iya. Mantan itu bisa mantan tetangga, Iya. ya kan orangnya pindah, Iya. ya kan. Kemudian mantan guru, udah nggak berguru lagi kan boleh dong. Iya, iya. Mantan teman, Iya. mantan kekasih. Iya. Mantan suami istri. Mantan suami ada, boleh juga kan suami istri ya, terserah Bapak mau yang mantan yang mana deh. Oh gitu. Gitu, bebas dong. Kamunya bisa siapa aja. Oh, ada hubungannya dengan Yusuf Mansur bu? Ini Bapak mau tahu Iya. atau mau tahu banget? Sebenarnya tahu banget. Tapi ibunya mau kasih tahu atau mau kasih tahu? Yang jelas, ini dalam beberapa waktu ini, sebulan belakangan ini sudah dua yang muncul gitu. Ini mungkin akan lebih banyak lagi. Mantan apa ini gitu. Yang jelas kalau dilihat dari face-nya dua ibu ini adalah dua ibu cantik gitu. Misalnya Ibu Lestari gitu. Ibu Lestari berkenalan dengan Yusuf Mansur ketika itu Ibu Lestari berumur 33 tahun. Nah, 20 tahun sekarang dia berumur ya sekitar 53 tahun. Yang lebih hebat lagi itu Ibu Ana. Ibu Ana itu dulu ya mungkin dia berkenalan dengan Yusuf Mansur itu usianya di bawah 30 tahun. Nah, ini mulai muncul ini. Mulai muncul. Dia mencari Yusuf Mansur gitu. Apa yang diminta kepada Yusuf Mansur? Apa Yusuf Mansur ada berhutang dengan dia? Kalau Ibu Lestari sudah jelas. Dia mengatakan Yusuf Mansur itu banyak utang dengan saya gitu. Dia sekarang hidupnya susah, rumahnya telah terjual, dia seorang wanita yang memasuki usia tua, terlunta-lunta meminta perhatian Yusuf Mansur gitu. Nah, Bu Ana juga kita lihat dalam wawancaranya juga mengaku sebagai mantan Yusuf Mansur. Ada lagi ke yang lain gitu. Kalau menurut cerita-cerita miring gitu atau cerita-cerita angin gitu, Yusuf Mansur tuh banyak punya mantan. Cuma orang nggak berani berbicara mantan itu maksudnya apa gitu. Mantan istri kah? Mantan rekan bisnis kah gitu. Nah setelah muncul nanti mungkin ibu-ibu ini
akan bercerita lebih jauh apa hubungannya yang spesifik dengan Yusuf Mansur. Nah, bagi kita ini menarik gitu. Menariknya apa? Ternyata Yusuf Mansur itu manusia dengan punya banyak talenta gitu. Selain dia hebat berkomunikasi, ternyata dia juga menarik bagi banyak wanita gitu. Nah, ini kan hebat ini. Terlepas nanti endingnya itu banyak yang tidak happy ending gitu. Misalnya endingnya nanti ya mobilnya dijual gitu kan. Endingnya nanti dia ada utang gitu. Endingnya nanti begitu dia udah kaya nggak mau kenal katanya. Wah, ini kan lucu sekali ini. Seperti pengakuan Ibu Lestari itu, nggak mungkin dia nggak kenal saya katanya. Buktinya tahun lalu saya masih diterima di rumahnya. Cuma dikasih uang 1 juta gitu. Alah, wah akbar. Mau dijanjin, mau diumrahin, mau dikasih modal untuk usaha. Tapi sampai sekarangnya amsyong, nggak ada. Kalau kita lihat ya janji Yusuf Mansur ya begitulah, dengan Tuhannya dia berani kok mengingkarinya gitu. Dia berani jual-jual Nabi Muhammad, berani cerita bohong punya malaikat gitu. Apalaginya dengan seorang wanita yang bernama Ibu Lestari. Ya bohong biasa aja gitu. Tapi yang lebih hebat lagi itu masyarakat apakah nadah kebal ya, kita nggak tahu ya. Dengan orang-orang bohong masyarakat kita biasa aja gitu. Mestinya orang-orang yang bergerak di dunia dakwah, di dunia agama, khususnya agama Islam, masalah kejujuran tentu hal yang nomor 1. Kecuali misalnya politisi. Politisi itu di dalam terminologi barat disebut politician still lie gitu. Politisi itu ya biasa kalau bohong gitu. Tapi kalau tokoh agama itu tidak biasa. Nah, ketika Yusuf Mansur membawakan cerita-cerita dakwah, dia dibohong berkali-kali, masyarakat menganggap biasa gitu. Saya kadang-kadang, apa nih problem yang sedang terjadi gitu. Begitu para mantan muncul, baru orang kaget. Wah, ternyata ada lagi another side gitu, sisi lain dari cerita Yusuf Mansur. Nggak hanya cerita dakwah dan investasi bodong gitu. Dia nggak hanya cerita membual, membeli ini, membeli Boeing, enggak. Tapi ada rupanya suara-suara halus yang mulai berteriak. Gitu. Nah, suara-suara halus yang sekarang udah muncul itu ada 2 orang. Tapi menurut beritanya akan banyak lagi muncul orang-orang lain yang berani bersaksi bagaimana hubungannya dengan Yusuf Mansur selama ini. Dari cerita Ibu Lestari ini, itu baru muncul cerita dia dibohongin. Itu aja. Mobilnya dijual. Dia untuk mengatasi, menutupin cerita bagaimana Yusuf Mansur ini dikejar-kejar orang, dia terpaksa menjual rumahnya untuk menutupi hutang Yusuf Mansur. Tapi begitu Yusuf Mansur ini ditolong, Yusuf Mansur lari dan nanti bilang nggak kenal. Sudah nggak kenal katanya. Jadi ditolong nasibnya, diselamatkan hidupnya. Tapi begitu orang meminta perhatiannya, dia nggak kenal. Gitu. Dan soal berbohong nih, Yusuf Mansur sudah jago dia. Hebat sekali bohongnya. Kalau nggak percaya, silahkan dicek nanti ke Pak Zaini. Bagaimana jemaah masjid di Cibubur itu dibohongin oleh Yusuf Mansur semuanya. Bahkan di pengadilan pun diminta dia untuk jujur, dia nggak berani. Nggak berani dia. Karena tuh bohong itu udah numpuk-numpuk gitu. Dia bilang aneh nggak kenal, nggak pernah datang ke jemaah masjid kota wisata itu gitu. Tapi pada sisi lain nanti aneh udah bayar itu 23 miliar gitu. Kata Zaini, kalau ente bayar berarti ente tahu dong masalahnya. Lu bayar ke siapa, Cup? Dia nggak bisa jawab lagi. Jadi dia biasa bohong-bohong itu. Jadi bohong itu sudah jadi konsumsi ucapan Yusuf Mansur gitu. Nah sekarang dia dikejar oleh para mantan. Itu judulnya begitu, Yusuf Mansur dikejar para mantan-mantannya gitu. Tentu saja para wanita. Di wanita-wanita ini tidak tahu nih ada yang sudah berani muncul. Kalau selama ini kan susah kita meminta tolongin dong, dia nggak mau bicara gitu. Tapi sekarang dia mulai bicara dan ingin bertemu dengan Yusuf Mansur gitu.
Karena itu ya tolonglah diselesaikan urusan-urusan mantan ini, Syukh Mansur, biar dunia dakwah Islam ini tidak berasumsi macam-macam gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.